Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Perkumpulan Alumni Atmajaya. Saya bersama dengan kakak-kakak alumni sekalian dari berbagai beda angkatan-angkatan gitu. Kita di sini gabung dengan tema toleransi gitu. Jadi kita akan membahas toleransi terutama sekarang kan kita di bulan puasa gitu ya. Bentar lagi masukin Idul Fitri. Jadi gimana nih kita menyikapi sikap toleransi di Atmajaya dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Dari sini kita narasumbernya ada 3 dan tiga-tiga itu kebetulan berbeda agama gitu ya. Jadi kita mau menyikapi ketoleransian di Atmajaya itu sendiri gitu. Boleh diperkenalkan masing-masing, mulai dari Kak Adit, silakan Kak. Oh ya, saya Adit dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi. Saya masuk Atmajaya tahun 96, lulus tahun 2000. Sekarang kegiatan saya sebagai dosen tidak tetap di Viabikom dan juga sebagai karyawan di salah satu prinsipal olahraga. Oke. Boleh dikasih tahu Kak, sebelumnya Kak Adit agama apa tuh? Nah, Oh kita ya, mau saya bahas soal- beragama Hindu. Jadi nama lengkap saya I Gusti Ngurah Aditya Utama. Udah salah. Oke. Menarik. Oke, thank you Kak Adit, alumni angkatan 96 ya Ya, tadi betul. ya. Oke. Silakan Kak. Oke, Diperkenalkan. perkenalkan nama saya Irang Wahyunanto. Saya lulusan Fakultas Teknobiologi angkatan 2004. Sekarang kerja aja jadi karyawan swasta di satu perusahaan kelapa sawit lah. Oke, thank you Kak Irang. Oke. Oh ya, saya insya Allah Muslim. Insya Allah Muslim ya Kak ya. Insya Allah masih Muslim. Oke, siap. Silakan Kak Emil. Oke, kenalkan nama saya Emil Atmajaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 98. Kerjaan saya hari ini adalah sebagai founder dari EQ World Indonesia, bergerak dalam bidang people development, spesialis di emotional intelligence. Oke. Oke. Sebelumnya Kak Emil agama apa Kak? Tadi Oh iya, belum agama di-mention. saya agama Buddha. Oke, thank you. Jadi ada Kak Adit dari Hindu, Kak Irang dari agama Muslim, dan Kak Emil dari agama Buddhis gitu. Dan saya sendiri Kristen gitu. Jadi kita semua beda-beda semua ya, kayak beragam semua gitu. Jadi di sini kita iya, out frame ya Kak ya. Iya, di sini kita ngebahas tentang kan di sini kan kita semua alumni Unika Atmajaya gitu. Unika Atmajaya kan singkatannya aja udah Universitas Katolik gitu. Sedangkan masing-masing dari sini kita nggak ada yang Katolik kebetulan gitu ya. Jadi Betul. aku mau nanya sebelumnya, gimana sih Kak ekspektasi awalnya bisa masuk di antara banyak universitas di Indonesia dan juga univ-univ swasta, kenapa Atmajaya gitu? Dan sedangkan kita tahu gitu kita bukan Katolik dan masuk ke mayoritas Katolik gitu pastinya kan universitas Katolik gitu. Dari Kak Emil gimana Kak? Silakan Kak. Yes, tadi ya sebenarnya kecelakaan. Oke. Saya daftar di berbagai macam universitas. Kebetulan ada kakak angkat saya kuliah di sini. Di Atmajaya, dibilangnya Mil, kuliah di Atma aja katanya. Oke. Oh gitu ya. Akhirnya ada satu kampus baru di daerah dekat samping tol lah ya. Itu waktu zaman itu masih baru. Saya ternyata dapat grade-nya A. Wah, dapat beasiswa lengkap full. Di Atmajaya nggak ada beasiswa sama sekali. ranking harus lebih gitu ya. Nah. Ini lucu, namanya pun sama saya sama. Oh. Kayaknya cocok ini. Udah lah daftar aja deh. Diterima gitu ya. Oh. Terima dan akhirnya ya sudah memutuskan kuliah di Atmajaya. Itu doang sebenarnya sih. Jadi ekspektasinya Oke. apa nggak ada ekspektasi apa-apa. Menarik banget ya Kak. Justru biasanya orang nyari yang ada beasiswa, justru Kakak malah yang kayak Anggap beda begitu soalnya. sendiri. Ini kok Atmajaya agak kurang ajar ya. Oke, awal mulanya karena kayak gitu ya kayak, Iya. jadi interest. Oke, jadi nggak ada expectation apa sebenarnya ya? Nggak ada. Cuman akhirnya lucunya adalah angkatan 98, Mm-mm. lulus kuliahnya 2007. Oke. 9 tahun kuliah saya. Lumayan. Oke. Iya. Offside ya. Offside. Cuti setahun. Cuti setahun. Iya. Zona nyaman kayaknya. Buka bangkrut bro. Oke, tapi Kak Emang sempat ada ketakutan nggak? Oke, gue Buddhis masuk ke Katolik, ada apa ketakutan ada nggak Kak? Nggak ada sih. Karena basically keluarga saya itu mayoritas Katolik. Oh, oke. Iya, jadi udah memahami dan dari kecil juga sebenarnya saya Katolik. Oh, oke. Jadi udah memahami banget tentang budaya Katolik. Oke, jadi udah ya biasa-biasa Biasa aja banget gitu sih. ya. Oke, thank you. Kalau dari Kak Irang sendiri gimana Kak awal mulanya? Saya masuk ini tentu kan bukan karena unikanya ya, tapi kan memang waktu itu yang dicari emang jurusannya. Oh, Kebetulan oke. waktu itu pas daftar ikut untuk yang daftar negeri juga, alhamdulillah waktu itu keterima juga sebenarnya. Tapi
kita tetap ambil yang di sini. Jadi waktu itu pas saya masuk itu kan saya masuk teknobiologi 2004 itu saya itu baru angkatan ketiga. Jadi kan biotek baru buka 2002. Jadi ya menarik waktu itu kebetulan kan di SMA ada kunjungan dari perwakilan dosen bioteknologi sini waktu itu Pak Wenu Erwenu Ganen, dia kasih tahu tentang bioteknologi dan itu kan sesuatu yang baru banget saat itu. Atmajaya universitas pertama kayaknya waktu itu yang buka untuk S1 bioteknologi, jadi baru pertama buka, angkatan ketiga, lulusannya belum ada, nggak tahu mau kerja apa keluar. Kita nggak bisa wawancara lulusan kan. Jadi ya tapi menarik waktu itu untuk saat itu buat saya, ya itu hal yang menarik kan karena bioteknologi, mutan apa segala macam, jadi kayak ya interesting. Jadi waktu itu ya ekspektasinya tentu datang ke sini ya unikanya tentu kita dengan penuh kesadaran gitu kan, dan memang nggak bohong juga, sempet pada saat itu pun masih banyak ada kayak selentingan kayak orang, lu yakin masuk Atma ntar susah lulus lo, kan itu kan Katolik, Kristen apa, zaman itu masih ada kayak gitu-gitu, sempat dengar dari orang sekitar. Cuman ya kita kesini nyarinya kan ilmu ya, namanya juga kuliah gitu kan. Jadi ya waktu itu oke, dan setelah nyampe di sini ya menyenangkan. Jadi menarik juga, jadi dapat perspektif banyak kan jadinya. Betul. Banyak hal-hal baru yang saya dapetin di sini sejadinya, cuman ya entahlah. Kalau Kak Irang sendiri justru awalnya karena pengen teknobiologinya itu sendiri ya kayak. Iya. Walaupun masih baru tapi interest buat masuk gitu. Waktu itu iya sih. Terus sempat ada ketakutan juga dari teman-teman ya, kata nanti takut lulus atau gimana takut susah gitu lulus. ya. Dulu kan terkenal susah lulus katanya Atma. Masuk gampang, lu susah gitu katanya. Iya, masuknya gampang, luarnya susah. Takut dipersulit gitu ya. Ya banyak isu kayak gitu tapi enggak sih. Tapi realitanya berbeda ya Kak ya. Realitanya tidak. Berapa tahun lulusnya? 4. Wah, luar biasa. Alhamdulillah 4. Oke, kalau dari Kak Adit sendiri gimana Kak? Ya, saya sebenarnya dengan pendidikan Katolik sudah familiar karena saya TK, SD, SMP Katolik, sekolah Katolik. Kebetulan SMA-nya SMA negeri gitu. Jadi ketika saya memilih Atmajaya ini, sebenarnya Atmajaya agak di luar radar gitu. Karena saya pengen pilih negeri kan. Swastanya bukan di sini, di kampus sebelah gitu. Terus abis itu ada sepupu saya gitu yang kuliah di VIA gitu. Akhirnya dia bilang masuk VIA aja. Ya udah. Ya saya juga nggak begitu masalah dengan pendidikan Katolik gitu. Dan banyak teman-teman saya SD SMP itu ketemu lagi di sini. Jadi sama sekali nggak masalah sih gitu. Berarti, dengan pendidikan berbasis Katolik ya. Saya dengan pengalaman saya dari pendidikan dasar saya, pendidikan sekolah Katolik itu disiplinnya yang bagus. Oke. Berarti Kak Adit dari awal nggak ada ekspektasi apa-apa ya, kayak yaudah let it flow aja gitu masuknya ya? Ya, let it flow aja. Karena saya melihat dari pengalaman di SD SMP semuanya tegas juga berjalan lancar gitu ya. Jadi saya tidak mempunyai masalah apapun sehubungan dengan agama saya gitu. Ya jadi ya udah nggak apa-apa masuk. Terus juga nggak ada ketakutan ya, kan dari SD SMP juga udah di sekolah Katolik gitu, jadi udah terbiasa. Bahkan dari gitu TK ya? Malah udah sekolah Katolik gitu. Jadi emang sama sekali nggak ada masalah. Interest banget. Berarti kan kita semua punya cerita yang berbeda-beda gitu ya. Kalau aku sendiri justru awalnya sempet takut juga, jangan-jangan nanti dipaksa masuk Katolik atau gimana gitu. Tapi ternyata kan enggak juga kayak gitu kan. Kamu tidur di baptis tuh. Iya benar, sempet lah kita semua. Kalau aku pribadi sempat ada ketakutan itu sendiri gitu, dan ternyata pas sampai lulus pun ternyata nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi iya, kalau dari kakak sekalian kan itu dari angkatan yang berbeda-beda kan Kak. Itu sempat ngerasa nggak kayak gue ini nih bukan mayoritas, gue minoritas gitu, itu sempat ada masalah dari lingkungan pertemanan gitu. Kalau tadi kan secara garis besar perkuliahan gitu kan. Kalau dari pertemanan gimana Kak? Mahasiswa Atmajayanya gitu gimana? Kalau saya sih nggak ada ya. Fine aja. Fine aja, nggak ada ngomong. Gak ada nanya tuh agak malu apa, nggak ada nanya sih tepatnya. Malah karena dulu pernah Katolik, bukan pernah Katolik ya. Dulu pernah sama sebenarnya. Dari SD, SMP itu sekolah Katolik kan diwajibkan ke gereja. Betul. Untuk dapat nilai kan. Iya. Jadi dan juga hobi nyanyi, lagu gereja apal juga gitu loh. Lagu Katolik apal juga. Jadi nggak ada tuh
takut-takut atau tiba-tiba kayak dipisahin, ini bukan Katolik nih. Oh, oke. Kayak sih nggak ada ya. Waktu itu malah sampai nggak tahu kalau yang lain. Kalau gue ngambil kuliahnya kan ada hukum perbedaan agama sama agama Katolik kan. Sama agama Iya. Katolik ya, Iya, dua gue sih itu. ngambil agama Katolik. Iyalah, mendingan Karena 1 daripada 6 kan? Iya, saya lebih gampang Itu juga dulu sih. basic logic aja, belajar 1 daripada belajar Iya, 6 Iya, gitu. buat FKU-nya berarti ya, mata kuliah umumnya. Iya, ambilnya Oke. agama Katolik juga. Dan pas belajar juga, kalau gitu ada siapa ya namanya Romo siapa ya? Yang disuruh rangkum Alkitab tuh. Masih ada nggak? Saya enggak. Enggak, saya Waktu itu ngambilnya sama Pak tarigan. Oh. Tarigan. Nah, Tarigan itu ya? menarik lah itu. Siapa itu? Lupa namanya. Itu disuruh rangkum Alkitab gue. Oh, oke. Iya, dibaca aja Alkitab. Dan Oh. buat gue menarik banget sih. Oh, interesting banget. Berarti Kak Emil dari Buddhis justru interesting buat baca Alkitabnya gitu ya? Ya lucunya emang karena gue orang anak nakal juga. Gue pernah belajar Islam, gue pernah belajar ya dari kecil Katolik, keluarga besar Katolik juga. Gue pernah belajar Hindu, tapi Hindunya Hindu yang di India, Siwa. Ya, gue pernah belajar tentang Kristen juga 3 tahun di Kristen. Gue pernah belajar tentang Ikwantau, Konghucu dan sebagainya. So gue belajar aja tepatnya sih. Oh, oke. Jadi rasa ingin tahu terhadap agama Yes. itu besar banget Iya. gitu ya, Kak. Iya. Terus juga pertemanannya juga fine-fine aja Fine-fine gitu kan. aja. Oke, soalnya banyak banget orang-orang takut masuk Atma Jaya atau masuk univ-univ yang beragama gitu, istilahnya takut, wah takutnya gue disusah atau gimana gitu. Karena kan biasanya SMP SMA kan bully kan terbesar banget gitu kan. Jadi takut masuk ke dunia perkuliahan. Ternyata dari KMB sendiri di kuliah nggak kayak gitu Enggak gitu, sih, di nggak Atma ada Jaya apa-apa. nggak kayak gitu. Yes. Oke, dari Kak Adit atau Kak Irang? Sama-sama ini. Ya di sini minoritas tapi di luar kan tetap mayoritas ya. Waduh. Cuman enggak bercanda. Tapi Jadi aus nih gue nih. Ya waktu itu kalau untuk di sini sih justru apa ya? Justru karena kita bukan mayoritas, justru di sini saya ngerasain perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi sesuatu yang biasanya biasa aja, di sini somehow jadi luar biasa, kayak bahkan bahasanya toleransinya bahkan sampai pada taraf yang toleran banget gitu loh. Jadi kayak tiap kali puasa pasti semua minta maaf, sorry ya kita makan ini apa segala macem, dan nggak ada kayak semacam secara khusus di sesuatu yang negatif, enggak sih. Tapi ya namanya kalau misalnya berteman kan emang makin dekat emang makin sorry brengsek kan. Maksudnya ya kalau buat saya di sini jadinya ya toleran lah, sampai bercandaan agama atau bercandaan ras atau apapun itu ya jadi sesuatu yang positif lucu. Oh iya, Nggak ada negatifnya. Jadi Iya ya sih. biasa itu jadi bercandaan, tapi nggak dalam hati yang saling menyakiti hati atau apa segala macam, dan selalu keep levelnya di level yang layak lah, yang pantas gitu. Itu oke sih. Cuman ya kalau pengalaman di sini yang menarik, dan sama satu lagi, dengan masuk ke Atma saya jadi dapat perspektif baru tuh banyak jadinya. Kalau Kak Emil kan mungkin emang dari awal belajar ini apa segala macam. Nah, kalau saya ya di Atma Jaya pertama kali tahu kalau ke rumah duka, kalau ada Chinese yang meninggal di rumah duka dapat bubur gitu kan. Jadi baru tahunya di situ gitu kan. Ada perspanan. Iya. Saya baru tahu tuh. Oh, belum pernah. Boleh. Taunya kacang doang. banyak Iya, pilihannya. Iya. Terus ya ngobrol tentang itu, tahu perspektif ilmu masing-masing, filosofi masing-masing agama, jadi belajar di situ. Dan kejadian-kejadian lucu ya banyak juga, kayak kalau misalnya saya dulu kan di biotek kan mapalannya Everest ya. Ya harusnya ini sesuatu yang umum di mapel yang lain juga apa enggak saya nggak tahu, tapi Everest itu hobinya naik gunungnya bulan puasa. Jadi di satu sisi saya merasa Solimi tapi gitu di sisi lain kok ya bener juga sih, kan sepi kan jadinya gunungnya kan. Jadi ya tapi ya dibawa enjoy, nggak jadi masalah sih, nggak ada suatu yang gimana banget, nggak ada. Oh gitu kan, Kak Irang dapat perspektif baru ya Kak di Atma. Iya. Nah bisa dispesifikin nggak Kak? Apa tuh yang Kakak dapat perspektif baru, apa yang sebelumnya misalnya ya Kak, contoh misalnya orang Katolik tuh ibadah terus atau kayaknya nggak suka sama umat Muslim atau gimana, dan perspektif baru apa yang Kakak dapetin gitu? Ya itu yang pasti bahwa kan kita sama-sama di sini belajar, dan apa ya,
kayak ya sama kuliah agama Katolik juga dengan Pak Tarigan yang cukup menarik kan. Menarik, Beliau ah. itu cukup sangat menarik. Jadi terus kayak kalau misalnya ada acara dulu kan suka misa ya di sport hall situ. Iya. Kadang ikut bantu-bantu beresin bangku juga ikutan. Diajak ke pastoran juga main sama teman-teman ada di sana juga, kadang nongkrong bareng. Jadi ya bahwa ya itu wajar gitu loh, karena kita semua ya belajar. Oke. Dan lagi kalau kita ngomong masalah agama, toleransi agama, maksudnya dengan ya kan kita satu tadi yang di awal secara sadar kan, penuh kesadaran, waras, tidak dipaksa masuk ke Unika Atmajaya. Jadi kan ya ekspektasinya ya tidak ada ekspektasi yang macam-macam atau gimana. Justru saya akan kaget kalau di sini total ada pengajian kan, itu kan jadi aneh malah, jadi kan Itu kayak menarik ya. di luar ekspektasi gitu kan. Nah tapi ini ya jadinya malah ya good, orang-orang treat people good, baik semua. Dan karena masuknya juga ke biotek, kayaknya ya bioteknologi sendiri kalau agama kayaknya udah ya kita belajar tentang evolusi, tentang apa, maksudnya secara prinsip pengetahuan kayak gitu, itu kan jadinya emang ya untuk perbedaan agama ya pasti minggir dulu gitu loh. Pasti kan kita ilmu gitu loh, kita fokusnya pada di ilmu. Kalau di saya sih kayak gitu. Betul, menarik banget. Jadi Kak Adit sendiri gimana Kak? Di lingkungan pertemanan selama masuk Atmajaya gitu. Kalau tadi kan Kak Adit, Kak Irang sendiri kan ngomong ya fine-fine aja gitu, malah dapat perspektif baru, saking deketnya sampai bisa ngebecandain tanpa baper gitu ya Kak. Iya, kalau dari Kak Adit sendiri gimana Kak? Kalau saya waktu itu emang sama, jadi kita bertemanan di kampus ini tidak ada yang nanya agama gitu. Ya mereka taunya saya dari Bali lah gitu. Mereka tuh taunya saya itu dari orang yang merantau gitu. Orang yang merantau dari Bali ke Jakarta, ke Jawa gitu. Padahal saya itu lahir, gede, sekolah, dan sampai sekarang pun tinggal di Jakarta gitu. Jadi orang tua saya malah sejak SMP udah tinggal di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya saya orang Jakarta juga gitu. Ya. Jadi emang nggak ada ini. Jadi mereka taunya gitu. Jadi malah saya yang sebenarnya menjelaskan ke mereka. Jadi saya memberikan perspektif kepada mereka gitu. Bahwa gue ini orang Hindu tapi gue nggak dari Bali gitu. Gue orang Bali tapi ya gue nggak yang mau sekolah gitu. Biasanya kan begitu ya gitu. Dan waktu saya kuliah itu saya otomatis saya mengenal orang-orang Hindu juga di fakultas-fakultas lain. Gitu. Ada beberapa orang lah di fakultas hukum, di ekonomi juga ada gitu. Itu ya kita saling tahu aja gitu. Oh, ini orang Bali juga nih gitu. Oh iya oke gitu. Terus bahkan ada dosen filsafat namanya Pak Feli Kama. Pernah dengar nggak Feli Kama? Feli Kama itu bilang kepada saya gitu, Adit, tolong kumpulin mahasiswa yang beragama Hindu. Nanti kita bikin kayak diskusi gitu. Bikin aja gitu. Ya udah saya kumpulin aja. Ya itu cuma 6 orang gitu. Cuma 6 orang ya, tapi kita dari situ kita jadi ya saling tahu aja lah gitu. Oh, ini gitu. Oh. Ya dari situ kita ada diskusi antar agama lah. Karena itu berhubungan dengan mata kuliah filsafat waktu itu. Waktu itu kuliah filsafat jadi MKU ya gitu, mata kuliah umum gitu. Ya, itu aja sih kalau menurut saya. Bahkan kalau menurut saya juga suasana kekatolikan di kampus ini tidak sekental di sekolah-sekolah umum. Saya SD, SMP, SMA yang ada doa dulu, doa Bapa Kami, terus sebulan sekali ke gereja gitu. Di sini mah nggak ada gitu, nggak ada. Jadi cuma pengumuman aja kalau misalnya mau Paskah, ada ibadah, ada pengakuan dosa, itu ada pengumuman aja, tapi tidak sekental pendidikan dasarnya gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Dan di VIA sendiri banyak dosen-dosen yang agamanya juga bukan Katolik. Iya, betul. Gitu. Waktu itu wakil dekan 3-nya bidang kemahasiswanya agamanya Islam. Bahkan sekarang dekan FTB sekarang Islam ya. Saya dengar gitu. Iya kan? Gitu.
Jadi kalau dari Kak Adit sendiri juga nggak ada masalah sama Enggak, sekali ya, sama Kak? sekali tidak ada masalah gitu. Oke. Justru malah saya memberikan pencerahan-pencerahan Betul. gitu. Jadi kasih Saya perspektif Kasih baru perspektif ya, Kak? kepada mereka gitu ya. Gitu. Mereka bertanya seputar hari raya Nyepi itu gimana. Oh. Kalau Nyepi itu lo ngapain gitu. Jadi saya memberikan perspektif gitu. Jadi saling Jadi mereka mengajarkan beruntung juga ada ya. saya di Atma Jaya ini mereka beruntung gitu, teman-teman saya. Oh, iya. Gitu. Jadi matanya lebih kebuka gitu Iya, ya, terhadap gitu. agama Hindu. Terhadap terutama. agama Hindu khususnya gitu. Iya betul. Iya. Nah tadi interesting banget nih Kak Ira kan sempat ngomong tadi saking deketnya sampai nggak bercandain gitu, nggak ada rasa baper-baper gitu. Nah aku mau nanya pandangan kakak-kakak sekalian gitu sebagai alumni, terus sekarang juga udah main sosial media gitu kan, lagi aktif banget nih sekarang tentang perang takjil Kak, lagi kan lagi bulan puasa. Oke. Katanya ada perang takjil antara non-is sama yang muslim katanya. Terus jadi ada yang menanggapi dengan bercanda jadi lucu-lucuan, ada juga yang jadi serius gitu. Jadi sempat ada yang berantem, aku ada video di TikTok. Jadi Muslim, umat-umat muslim itu ada marahin orang-orang yang Kita borong nih lu- telurnya iya, biar makan lu- Kinder Joy. kayak lagi beli jangan ini dong, jangan diborong segala macam. Dan akhirnya jadi ribut beneran gitu, yang awal mulai cuma bercanda-bercanda gitu. Dan itu kan akhirnya selisih-selisih kecil kayak gitu kan yang akhirnya jadi menyebabkan kebencian juga terhadap umat agama lain gitu kan. Dan dari kakak sendiri gimana nih pandangannya yang udah dari kuliah udah terbiasa, terbiasa lah gitu, nggak cuman temenan sesama agama kita doang gitu kan. Nah menanggapinya gimana tuh Kak, terutama itu kan lagi anget-angetnya nih sekarang gitu, perang takjil lah dan lain-lainnya gitu. Coba mungkin yang dari Islam dulu kali, Muslim dulu. Kalau saya malah mau tertariknya gini sih, pertanyaannya kayak yang di TikTok itu yang perang takjil itu, Iya. yang di X kan, perang takjil itu kalau menurut teman-teman semua kira-kira hitungannya itu salah satu bentuk kerukunan atau salah satu bentuk ketidakrukunan? Benar. Bentuk kerukunan kalau Kerukunan menurut sih. saya. Betul. Bentuk kerukunan karena Saling berbagi kan. karena kita dan kita juga mengadop itu sebagai sesuatu yang lucu kan, sesuatu yang Nice. bisa kita terima. Jadi Betul. kalau saya bilang ya keberterimaan itu, dan itu kan bukti bahwa kita emang hidup sama-sama. Betul. Jadi kalau saya sih mungkin lebih ke arah sana sudut pandangnya sih. Mm-mm. Jadi mungkin ada yang ya bebas sih, maksudnya mungkin ada juga yang Berbeda nganggap pandangannya berbeda, ya. tapi balik lagi kita yang semua yang duduk di sini, kita semua kan sebenarnya bisa dikatakan masa kuliah kita ini hidup di gelembung yang sama kan, di Betul. bubble Yes. yang sama, Betul. bubble yang namanya Unika Atma Jaya. Betul. Artinya ya wajar kalau perspektif kita sama. Karena kita harusnya ya di Ya, lingkungan yang karena sama, kita roots-nya ngelihat sama itu ya. kita ngelihat itu lucu, it's something fun, harmless mungkin. Betul. Ya itu sih. Ya, kalau dari gue dulu begitu ya. Kalau dari gue sih prinsipnya ya karena mungkin di Atma Jaya juga dulu nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang tahu agama gue apa basically. Bahkan taunya Emil Katolik karena pas nyanyi bareng bisa lagunya gitu ya. Pas doa Bapak Kami Salam Maria gue tahu. Hafal Hafal juga, juga gitu ya. Oke. Terus ini ya nggak ada apa-apa gitu loh. Karena kadang ada yang lucu-lucuan ngomongin kalau di Buddhis ada karma. Dia ngomong Iya, betul. karma lu tuh terus ya, buat saya biasa-biasa aja. Cuman memang setelah keluar dari Atma Jaya melihat masyarakat di luar itu agama menjadi sensitif. Betul. Karena mohon maaf bukan agamanya, tapi agama ini menjadi kendaraan politik. Ya betul. Ini bermasalah akhirnya. Jadi digoreng-goreng aja. Apalagi sih kalau ngomong apa adanya, nggak ada masalah sebenarnya. Iya betul. Totally nggak ada masalah. Buat saya pun ini pas lihat itu ya lucu juga ya. Karena sama istri juga lucu-lucuan juga gitu. Iya, cuman mungkin gara-gara sekarang udah digoreng-goreng politik juga, terus juga sosial media kan orang bebas berkomentar Nah, gitu itu kan. dia. Betul. Nah, kita kan tidak tahu mereka yang baca di Betul. sosial media tersebut ada di bubble yang seperti apa. Iya Itu betul. dia. Mungkin di gelembungnya dia ya itu sesuatu yang dirugikan. Misalkan kita kan nggak tahu, mungkin dia Iya. anak pengajian yang baru bisa keluar dari sekolahnya jam 5 terus atau nyampe sono udah habis atau apa, dan mungkin terbawa suasana juga atau apa gitu sih. Jadi kalau menurut saya ya istilahnya saya kuliah di Atma Jaya salah satu bentuk saya keluar dari gelembung saya yang lama masuk ke gelembung baru, hidup bersama kayak gini kan justru malah jadi ya itu tadi dapat Menyenangkan perspektif juga gitu ya. karena hidupnya ada di situ ya nafas aja di situ kan sebenarnya sama aja. Yes. Betul. Iya. Kalau dari Kak Adit gimana Kak? Ya sama, jadi itu saya melihat dari perspektif kerukunan gitu ya. Jadi di hari raya apapun jadi menganggap itu adalah sesuatu yang memang, jadi gini, kalau menurut saya
hari raya agama di Indonesia yang bermacam-macam agama ini ya dilihatnya sebagai suatu kerukunan Betul. gitu. Di Atmajaya ini saya juga berteman dengan orang Kristen, orang Islam, orang Buddha juga gitu. Jadi ketika hari raya itu saya datang ke rumahnya. Hari Natal datang, Lebaran datang, itu bersilaturahmi gitu ya. Waktu itu pertemanan kita cukup dekat yang sampai kenal orang tuanya gitu. Ya jadi ya kita datang ke rumahnya untuk sama-sama ngerayain gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, benar kok. Saya juga pernah bantu-bantu persiapan itu kan Seru kayak gitu. sih malah. Itu nggak apa-apa gitu. Kan Ya. pas lagi Natal kan disuruh ngerias UKM gitu kan. Gue Nah. cukup aktif di UKM gitu Ya, ya. Betul ya. ya, 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 ya. Gue Bantu ikutan sampai dekor gitu jam ya. 7 pagi tuh dekor UKM. Ya, Iya, iya. betul, betul. Iya, Betul, jadi padahal sama. kan iya silakan Kak. Iya, sama. kok. Padahal kan sebenarnya seru gitu ya. Jadi intinya bukan cuma kaum muslim doang yang seneng nih musim puasa, lebaran gitu. Tapi kan kita semua juga seneng gitu kan. Ada takjil, jadi banyak jajanan gitu, pulang kantor jadi banyak jajanan, pulang kuliah jadi rame banget. Tadi kita sebelumnya cari-cari jajan dulu gitu walaupun enggak. Ini termasuk yang ngambil takjil. Betul. Belum, gue berapa tuh? Saya sebagai orang yang tadi takjilnya dibeliin ibu BKK, jadi nggak boleh komplain. Iya, iya. Iya gitu. Terus saya sempat juga gitu lagi beli, terus ada yang julid gitu. Oh ini bukan non is nih, apa non is nih gitu. Jadi kayak kok gimana gitu. Terus juga itu kan sebenarnya sedih banget gitu kan. Sebenarnya kan Ah, kita bentuk kerukunan gitu kan, kita ngehargain juga. Bahkan ada juga yang dari suster Katolik jualan takjil gitu ya kan, heboh itu di mana-mana gitu. Terus juga malah di antara banyak banget komentar positif ada aja komentar, wah ini jangan-jangan penggorengannya nih bekas minyak ini, dan jadinya Itu ya, ada kadang susah betul. itu juga ya. Maksudnya yang model gini nih jangan-jangan emang oknum gitu loh. Betul. Bukan orang aslinya gitu sih. Iya betul. Mungkin bukan orang juga dia gitu. Tapi kalau di Atmajaya kayaknya tuh enggak deh. Iya, betul. Ada. Iya banget, tadi Kak Adit sendiri bilang ya itu kan fine-fine aja gitu kan. iya, Terus iya. selama di Atmajaya juga nggak ada masalah gitu kan. Enggak, Kak. tidak ada masalah. Lucu kan gini mungkin ya. Atmajaya itu Katoliknya Katolik bener. Iya betul. Ngerti sih Katolik bener ya. Iya, iya. Karena saya pernah belajar banyak agama gitu ya. Orang-orang yang mohon maaf yang baru belajar, yang baru cuma ngerti sedikit doang, itu belagunya melebihi pemuka agamanya gitu loh. Dunning Kruger lah. Tapi kalau orang-orang yang udah memang memahami agamanya, loh, saya masih belum, bukan ada Hindu, saya pengen nanya juga. Selalu ada hal yang sama tentang cinta kasih, tentang hati, semua ada gitu loh. Kayak di Buddhis sucikan hati dan pikiran. Kalau di Islam jagalah hati. Kalau di Kristiani juga ada. Betul. Jagalah hatimu karena di sana terpatah kehidupan. Betul. Kalau di Hindu saya belum dapat. Sama ada juga Ada ya? menjaga hati juga. Nah, Menyucikan itu. hati. So, basically semua sama. Betul. Kenapa dibikin ribut sih gitu kan akhirnya? Iya, benar. Nah, kalau di Atmajaya gue senangnya adalah kita ya happy bareng aja. Bahkan ada yang pas gue waisakan, Mil, happy waisak ya. Oh, okay, thank you. Mm-mm. Ada gitu juga gitu loh. Pas Natalan ya sama kayak tadi ke rumahnya, bahkan Mil gereja gue yuk, ayo. Hah, lu ngapa gereja? Gak apa-apa, emang kenapa? Gitu ya. Iya, betul. Pas ada waisak, ke wihara gue yuk, ke wihara. So, Mm-mm. gak ada masalah sebenarnya. Betul, padahal kan kita sama-sama manusia juga gitu kan. Terus hidup juga berbarengan gitu kan. That's it. Makanya saya suka Betul. satu statement namanya adalah humanity beyond religion. Betul. Hmm. Mm-mm. Buat gue sih itu ya, lebih penting kemanusiaan bukan agama gitu loh. Iya betul. Karena masing-masing nabi kita juga ngomongnya sama. Mm-mm. Nggak ada yang ngomongnya, wah kalau beda agama, wah lu musuh gue, kan enggak. Iya. Harganya sesamamu gitu loh. Kan ya, gue sering ngomong adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai bangsa orang lain. Betul. Agama yang besar adalah agama yang bisa menghargai agama orang lain juga gitu Betul, kan. betul. So, buat gue Atmajaya still the best lah ya. Iya, Dan sekarang di Atmajaya itu ada KM-KM antaragama. betul. Yes. Iya, iya. Ya kan? Mm-mm. Di zaman kita nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. oke. Itu baru. Jadi ada KM Hindu gitu, ya kan? Terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, Keluarga mahasiswa. keluarga Mahasiswa. mahasiswa, keluarga mahasiswa Buddhis juga ada. Hindu. Itu kalau di maba sekarang itu kan dia dikelompokkan berdasarkan agamanya dulu kan. Maksudnya ada sesi beragama Betul, gitu. pas. Dan di agama Hindunya itu juga Hindu Bali dan Hindu India gitu. Oh, Menarik. oke. Iya, Hindunya Hindu India. Jadi kemarin saya sempat datang, itu ternyata yang orang Hindu yang Balinya tuh nggak ada, orang Hindu India semua gitu. Jadi mereka ke yang di sebelah, kalau di Pluit itu kan ada wihara, Yes, sebelahnya itu kan itu tempat ya, gua dulu. Wihara Siwa- Satya Dharma Satya namanya. Dharma. Nah, sebelahnya kan yang Siwa pinggir Mandir. tolnya Siwa Mandir kan Yes. ya itu.
dia Hindunya ibadahnya di situ gitu. Hmm. Gitu. Ada beberapa teman-teman dari Fakultas Kedokteran waktu itu. Oke. Banyak itu. Oke, berarti masing-masing dari kita sepakat kalau di Atma Jaya sendiri itu tuh ya toleransinya bener-bener toleransi parah banget gitu, keren gitu Amazing. ya. Marah. Bahkan sampai Sangat di tahap betul, bahkan sampai di tahap kalau bercanda tuh udah nggak baper-baper gitu Enggak istilahnya ya, udah nggak tersinggung. Terus tadi Kak Emil juga bilang agama tuh sekarang jadi hal yang sensitif gitu, padahal kan itu ya kepercayaan diri masing-masing aja, betul kan? Dan itu menurut aku sendiri agama tuh privasi. Yes. Jadi kita nggak perlu tahu juga lu agama apa gitu, yang penting kan kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain gitu dan lain-lainnya gitu. Dan tadi kan kita udah bahas di seputaran Atma Jaya gitu kan Kak. Tadi kita juga udah sempat mention terhadap yang tadi di sosial media gitu kan, kejadian-kejadian dari sosial media sendiri. Nah kalau dari kakak-kakak sekalian pernah nggak sih ngalamin kejadian intoleran di Indonesia itu sendiri gitu, dan gimana kakak-kakak menanggapi hal itu gitu? Apakah yaudah cuekin aja lah gitu, gue diajarin untuk saling mengasihi atau gimana, atau justru kita yang cari keadilan nih, kita yang fight banget gitu? Dan dari kakak sendiri gimana, pernah ada kejadian intoleran nggak, dan gimana cara menyikapinya gitu? Duluan. Kalau intoleran untuk menyerang pribadi saya itu nggak ada sih gitu. Ya jadi kalau saya melihat itu ya karena saya bukan orang yang reaktif terhadap hal itu, ya saya pikir saya percaya dengan negara ini mempunyai sistem ya. Dalam hal ini sistem hukum, ya kita percaya kepada pemerintah aja lah gitu, bahwa mereka akan menyelesaikannya ini dengan baik lah gitu kalau saya. Oke, kalau dari Kadi sendiri nggak so Kalau far belum ada gitu So ya? far belum ada sih. Oke, gitu. dan jangan sampai ada Jangan justru. sampai ada. Iya, iya. Oke, kalau dari Kak Angger sendiri gimana? Dari saya sih mengalami intoleransi tidak pernah, udah pasti. Otomatis ya. menjadi oknum pelaku juga alhamdulillah tidak pernah sampai sekarang. Tapi ya memang kadang agak jengah sih kalau ngelihat media sosial, masih Betul. banyak, masih ada, nggak usah yang agama lain, saya sendiri yang sama muslim aja gerah. Jadi kayak ngerusak nama baik aja. Jadi ya gitu. Cuman ya apa ya, mungkin juga mereka yang seperti itu, mereka yang mungkin dari kecil ditanamkan nilai yang kita nggak tahu. Maksudnya baik atau buruk itu kan masalah perspektif orang ya. Maksudnya kalau misal pun saya misalnya hidup di dunia yang dari kecil ditanamkan bahwa kelinci itu hitam misalnya, ya sampai sekarang juga ya percaya bahwa kelinci itu hitam gitu loh. Dan cara buat ngebuka mata ya dengan ya keluar alami hidup bersama gitu, alami hidup bersama dengan yang lain. Semakin kita kayak gitu kan semakin ya, artinya toleran itu juga kita kan nggak mau toleransi ini jadi sesuatu yang apa ya, yang palsu gitu loh. Jadi kayak gue orang toleran, jadi kayak ekstra care untuk orang yang berbeda gitu. Itu kan nggak perlu kayak gitu juga. Kadang itu juga terjadi kan, kita harus akuin kan, kayak semacam toxic positivisme gitu loh, kayak ya, biar toleran kita gini gitu. Nggak perlu juga, hidup bersama aja gitu. Betul. Enjoy our life together, bahwa perbedaan itu ya sama seperti udara yang kita hirup, nggak bisa kita tolak juga, pasti harus dihirup juga. Masa mau napas umur hidup gitu kan. Kalau buat saya sih lebih ke arah sana sih gitu. Oke. Yes. Kalau gue ya, karena gue hidup di dalamnya kali ya. jadi kan cukup aktif di keagamaan. Jadi kadang kumpul sama teman-teman dari forum umat beragama. Saya simpel lagi nih. Waktu saya lagi ketemu sama Dirjen Bimas Buddha, ya sebelumnya, kalau nggak salah dua periode sebelumnya, dia bilang gini, lucunya adalah di satu kota Jawa Tengah itu ada kampung Buddhis sebenarnya. Di Temanggung, Kediri, Pati, itu kampung Buddhis. Ribuan Buddhis di situ, tapi pribumi. Lucunya KTP mereka agamanya bukan Buddhis. Begitu mau diganti, nggak bisa diganti. Karena emang ini makanya kalau ngomong sistem pemerintahan, semoga bisa berubah ya. Ya, harapan bisa berubah. Mereka nggak boleh ganti, kenapa? Karena data di BPS itu harus agama Islam paling tinggi. Menurut saya. Ya, oke. Tapi kata saya nggak, tapi ya katanya begitu. Harus mayoritas. Kalau nggak bisa. Jadi mereka nggak bisa ganti KTP mereka loh. Satu itu. Yang kedua adalah
dia agak gemes juga ngeliatnya ya. Kebetulan kan saya cukup dekat sama pemuka-pemuka agama lain kan. Khususnya ada yang dari Kristen juga. Ini kenal pendeta Yeri. Oh iya, Yeri Patinasari. Cukup ya, dibilang dekat banget ya, lumayan lah ya. Itu beliau kan juga kata-kata humanity beyond religion dari beliau sebenarnya. Iya. Dibilang adalah rangkul sesamamu. Betul. Bukan rangkul seagamamu gitu kan. Hmm. Bilang, wah ini orang menarik buat saya. Saya sering lihat sepak terjang beliau. Lucunya masih banyak orang-orang, mohon maaf, komsel Kristen di rumah aja digedor gitu loh. Iya, betul. Sampai buat narasi bahwa mohon maaf saya come on. Is it true man, Indonesia kita Pancasila gitu kan. Buat saya apakah sampai segitunya? Ternyata pas saya cek juga, mohon maaf, izin rumah ibadah. Wow, amazing Susah ya, gitu loh. lumayan. Ya itulah. So, kalau memang pemerintah peka sekarang, come on. Kalau emang kita dasar negara kita adalah Pancasila, ayo dong kita sama-sama benar-benar bisa toleransi itu benar-benar dinyatakan, bukan cuma nanti kata omong-omong kosong belaka gitu loh. Karena nggak gampang loh, bikin izin rumah ibadah, itu bisa. Ini mohon maaf ya, mungkin ini Nggak apa-apa. mohon maaf Bukan ya, saya enggak sih. ngelakuin. Enggak sih. Kalau misalkan ngomong di sini nih agak sensitif juga. Toh gini deh, kalau emang gitu kan tiap jam 5 jam 6 sore kan atau Azan. pagi-pagi ada azan gitu ya. Azan, ya. Boleh nggak sih kalau di Buddhis juga ada azan gitu ya, pakai kalimat Buddhis gitu ya. Tapi kalau kita gitu malah marah-marah sebelah gitu loh. Sampai ada satu kejadian, ada seorang begitu di kota mana ya, Pangkal Pinang atau di mana. Saya bilang mohon maaf dong, itu boleh nggak dikecil sedikit aja Ya, azannya, juga ada. dibakar wiharanya. Terus come on gitu kan, dan pemerintah nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan ini citaan hati seorang Emil kali ya, Pak, ayo dong kalau emang bisa toleransi kita nyatakan dalam wujud nyata, semua agama sama, karena semua sama di mata Tuhan. Jangan dibeda-bedain dong gitu loh. Kalau emang bisa dibuat seperti itu, wah, I love Indonesia. Karena saya pernah paskibra, saya cium dari Indonesia. Saya emang cintain banget sama Indonesia. Saya pengen Indonesia bisa benar-benar toleransi. Makanya kenapa kebetulan di Buddhis itu ada satu grup band. Ya, kita sangat ada banyak grup band lah. Dibilangnya Buddhis karismatik kali ya. Ada band-band gitu ya. Saya punya impian adalah yuk, karena isu agama sering diangkat saat untuk pilpres atau politik. Saya pengen banget nanti dari Muslim ada bandnya, dari Hindu ada bandnya, Buddhis ada bandnya, Katolik ada bandnya, Kristen ada bandnya. Kita main bareng, kita kumpul bareng, kita gandengan tangan bareng. Yang keren bukan saat hari H di panggungnya, tapi yang keren adalah pada saat latihan sama-sama. Betul. Kita makan bersama, kita happy bersama, kita ngobrol ketawa bersama. This Indonesia. Kalau itu bisa kejadian, ya kalau saya bilang sadu lah ya, Omi Tauhud itu bisa kejadian. Ya saya pengen itu terjadi sih, dan kasih lihat bahwa ke mata dunia Indonesia sangat toleransi, sangat toleran untuk beragama, dan benar-benar kita Pancasila. Betul. Kita Pancasila dan juga kita Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Exactly. Jadi kita berbeda-beda gitu, tapi kita tetap satu juga gitu Yes. kan. Terus kita kan juga tetap warga negara Indonesia, betul Yes. gak sih? Kita Betul. walaupun mungkin pandangan kita berbeda gitu, tapi ya itu kan gak mengubah kita sebagai manusia dan juga sebagai WNI gitu, betul ya? Exactly. Jadi itu kan suatu hal yang sebenarnya kadang tuh digoreng-goreng buat politik, tadi kakak bilang gitu kan, terutama kemarin pas pilpres gitu, wah heboh banget gitu kan. Terus tadi kakak juga sempat mention untuk bangun gereja gitu atau untuk bangun-bangun Rumah ibadah lah. rumah ibadah yang lainnya Lain. gitu, itu sangat sulit gitu. Bahkan kalau Kristen sendiri kan suka ada gereja di ruko gitu kan, di ruko pun kita nggak boleh taruh banner biasanya gitu, dan itu hal yang miris banget gitu. Kita istilahnya untuk mau bangun gereja kita harus doa syafaat berapa tahun gitu, dan Ada sebenarnya ketakutan kan? iya ada Nah, itu dia. ketakutan, betul. Dan itu kan sebenarnya Indonesia tuh seharusnya nggak seperti itu, bener ya Kak Emil ya? Dan kita semua setuju gitu. Dan tadi Setuju banget. kita di Atma Jaya udah punya pandangan yang ya agama beda ya nggak masalah gitu kan. Dan gak apa-apa kita hidup bersama-sama gitu. Terus kita juga ngobrol bareng-bareng kayak gini kan, kita nggak ada yang masalah gitu kan, nggak ada yang tersinggung gitu. Itu tadi mungkin cuma oknum-oknum doang, atau mungkin itu bukan manusia tadi ya bilang Bukan gitu orang. kan. Jadi ya gimana kita menyikapi itu aja sebenarnya ya gitu. Dan kayak kamu ngomong Iya, so gini, saya terharu banget juga sama agama Muslim ya, Islam ya, karena saya seorang umat, saya Chinese, Buddhis, turunan Chinese lah, bukan Chinese ya, turunan Chinese, saya orang Indonesia. Oke. Saya pernah tinggal di rumah ketua PBNU cabang Pemalang di Tegal.
Saya di welcome banget loh. Di welcome banget, dikasih makan bareng tiap malam. Makanya saya belajar Islam itu dari beliau. Saya belajar tentang hadis, saya tanya tentang kenapa Islam ini Islam begitu. Saya bilang pas ketemu orang ya, kok Islam tuh adem banget ya, kok damai banget loh, sejahtera banget loh. Saya bilang, wah ini keren banget ya. Saya bilang kalau Indonesia semua begini, Buddhis juga ada, Buddhis militan juga yang bahasa saya brengsek juga banyak gitu ya. Cuman begitu ada pemuka agama yang yang datang dan saya benar mempelajari agamanya, damai juga. Kristen juga sama, Katolik juga sama, semua sama gitu loh. Yuk kalau misalkan semua pemuka agama dikumpul sama-sama gitu ya, memberitakan toleransi dan kedamaian bersama, amazing man. Oke. Betul banget. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat bukan dari agama itu kan tergantung orangnya juga gitu kan. Aku juga punya temen, sorry ya Kak, aku sebelumnya kesal banget sama Muslim gitu karena aku dari gereja yang mikro church gitu. Jadi kan susah banget buat bangun ibadah gitu, dan terutama itu dipermasalahin banget gitu. Dan setelah waktu itu aku sempat ngobrol sama temen aku yang Muslim gitu, dan ternyata bener adem banget, damai banget gitu. Ajarannya tuh penuh kasih juga. Betul, gitu. Dan itu balik lagi tergantung orangnya gitu, dan tergantung oknum-oknumnya gitu. Dan buat closing gitu ya, apa sih harapan kita untuk Indonesia gitu? Tadi kan Kak Emil udah membuka gitu kan. Nah sekarang dari Kak Adit juga dan dari Kakak juga, apa sih harapan kita terhadap Indonesia gitu? Terutama tadi kan kita cerita-cerita banyak banget masalah-masalah intoleran di Indonesia gitu, masih sangat banyak gitu. Dan gimana supaya kita tuh bisa start gitu, dan kita yang memberikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa Atmajaya juga gitu, gimana cara kita untuk membangun sikap toleransi itu gitu, untuk mengurangi sikap-sikap intoleran gitu. Dari Kak Adit dulu mungkin gimana Kak? Ya, dalam membangun sikap, sebenarnya toleransi menurut saya adalah pembiaran aja gitu. Itu pembiaran aja. Jadi dia mau ibadah ya biarin aja gitu. Dia mau misalnya mau ibadah dulu, ya udah biarin aja. Dia mau ke gereja hari Minggu, ya biarin aja. Itulah menurut saya sih sesimpel itu kalau saya ya. Jadi ya kita biarin aja, karena itu adalah urusan dia dengan imannya dia. Gitu. Jadi ya kalau kita sebagai manusia hubungannya antar teman gitu. Tapi kalau urusan dengan iman ya masing-masing gitu. Kalau menurut saya sih itu ya harapannya, ya kita itu harus bisa di dalam negara yang multikultur ini, kita harus bisa ibaratnya keluar dari bubble gitu. Jadi kita tidak perlu misalnya kayak teman agamanya sama semua, misalnya ya itu kayak tadi kan gitu, teman agamanya sama semua, nanti cari sekolah yang agamanya sama semua gitu ya kan gitu. Toh juga ntar kita akan kesana masing-masing gitu. Ya kan. Kalau menurut saya sih seperti itu aja lah gitu. Jadi kita emang sebagai bangsa ini harus bisa membuka diri kita terhadap semua orang, apapun latar belakang, terutama kalau dalam konteks ini adalah konteks agama gitu ya. Jadi dari situlah gitu, di pekerjaan kita, dan kebetulan saya juga berada di kampus yang basic agamanya berbeda dengan saya gitu. Bahkan saya tinggal di suatu wilayah yang jauh dari mayoritas agama Hindu gitu. Itu aja sih saya. Oke, kalau dari Kakak harapannya ya udah supaya kita hidup bareng-bareng aja gitu ya, biarin aja gitu ya. Ya itu adalah masalah agama, itu adalah masalah dia individu dengan penciptanya sih gitu. Jadi bukan dengan kelompok gitu. Gitu. Jadi permasalahan pribadi aja Pribadi sebenarnya. aja. Oke, dari Kakak sendiri gimana Kak? Setuju 100%. Ya istilahnya toleransi itu sendiri kan bukan berarti menyamakan sesuatu yang berbeda kan. Toleransi itu sendiri kan berarti ya akui aja ada yang beda. Betul. Dan nikmati aja yang berbeda itu. Betul. Bahwa yang beda itu ya udah, kita nggak bisa lari dari perbedaan seperti itu juga kan. Dan ya saya pribadi juga pingin lah istilahnya teman-teman muslim yang lain mendapatkan perspektif yang sama. Saya nganggap apa yang saya alami misalnya di Atmajaya atau sekarang di kantor, saya kan swasta, jadi di grup tertentu yang mungkin mayoritas, saya juga bukan mayoritas misalnya di situ ya, banyak kayak gitu. Cuman itu kan suatu privilege ya, maksudnya untuk bisa dapat perspektif, bisa hidup bersama dengan yang lain, kuliah bareng, istilahnya ngerjain tugas bareng-bareng, numpang nginep di kosan temen, istilahnya kayak gitu-gitu. Ya kayaknya kalau semakin banyak kita yang
itu tadi keluar dari bubble lalu masuk keragaman itu sendiri, ya nggak perlu diperjuangkan kok. Ngapain kita memperjuangkan toleransi kalau misalkan kita udah terbiasa dengan hidup bersama tersebut. Setuju. Makanya ya itu tadi yang saya bilang, intoleran sama over toleransi juga aneh. Betul. Orang pasti akan berasa gitu loh. Tapi hidup aja biasa apa adanya, atau kita emang bareng. Kalau emang orangnya ngeselin ya jitak aja, ya, apapun agamanya nggak nanya kan kita. Iya. Ada copet kita kan nanya agamanya apa gitu loh. Ya udah gitu. Itu aja sih kalau buat saya sih, just live in it gitu loh. Ya Betul. hidup di Indonesia kan ya udahlah ya, terima gitu loh. Betul, Apa aku setuju adanya banget aja. sama ya, kita ngakuin aja, kita ngeliat aja kalau emang ya akan Beda. ada perbedaan gitu, nggak menentu kita harus tetap sama gitu kan. Biasanya kan persamaan kita jadi kubu-kubuan kan biasa karena sekolah biasanya. Kita sekolah di sekolah Kristen, mayoritas Kristen, kita sekolah di Katolik, mayoritas Katolik dan lain-lain ya gitu. Jadi itu yang ngebentuk, oh gue Kristen, gue harus temenan sama anak Kristen dan lain-lain ya gitu. Padahal kan itu persepsi yang salah gitu kan. Dan gimana cara kita tuh ngebuang hal itu dan kita mengusahakan sikap toleransi gitu kan, dengan cara tadi kakak bilang ya udah biarin aja gitu kan, itu hubungan personal dia sama Tuhannya dan lain-lainnya gitu. Kalau dari Kak Emil sendiri Kak? Ya, Putri sama lah ya, karena kita menghargai perbedaan aja. Ya intinya adalah jangan sesumbar atau jangan ngomongin wah agama saya paling baik, enggak. Atau mungkin bahwa yuk ikut gue yuk, agama gue paling baik, enggak juga gitu ya. So itu betul banget, hidup ya berwarga negara aja ya, karena kan kita memang dasar negara kita Pancasila gitu kan. So lebih baik kita udahlah, kita gunakan salam Pancasila. Kita loh iya salam Pancasila ya sudah gitu. Jadi kalau tiba-tiba saya pernah juga, Il lo agama apa? Wah dia ada sesuatu nih, agama Buddhis. Oh masih Buddhis? Oh emang kenapa ya? Cerita macam-macam. Kenapa? Salam Pancasila saya bilang. Ya itu aja ya kan ya. Orang-orang masing-masing lah ya. Di harapan saya ke depannya adalah negara kita bisa benar-benar menerapkan dasar negara kita Pancasila, dan kita bisa hidup berdampingan dengan rasa nyaman, aman, tanpa rasa takut. Betul. Itu sih. Oke, thank you banget Kak. Kita semua punya harapan yang sama gitu ya, terutama untuk Indonesia supaya bisa toleransi gitu, membangun toleransi. Bahkan dari kakak sendiri yang muslim, yang mayoritas justru juga concern terhadap masalah hal ini gitu kan. Kita pengen supaya kita tuh bisa hidup berbarengan aja gitu kan. Karena kita baik lagi, kita tuh negara Pancasila, bukan negara satu agama gitu, bukan satu agama tertentu gitu kan. Tapi kita tuh Pancasila, terus kita juga Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kita banyak banget agama-agama gitu kan. Jadi kita gimana cara kita saling menghargai gitu kan. Dimulai dari mungkin lingkungan paling kecil aja, mungkin lingkungan pertemanan di sekolah, di perkuliahan, atau di lingkungan kerja gitu kan. Dan sekarang lagi bulan puasa, gimana kita saling menghargai gitu. Kita menghargai umat yang puasa, tapi kita juga menghargai umat yang gak berpuasa gitu kan. Gitu, aku senang banget juga sekarang resto-resto udah mulai boleh dibuka gitu. Kalau dulu kan banyak penggerebekan dan lain-lainnya gitu. Menurut aku itu suatu hal kecil yang ya itu udah mulai toleransi gitu. Kita menghargai umat yang gak berpuasa juga gitu kan. Jadi kita semua punya harapan yang sama gitu, terutama untuk Indonesia lebih toleransi gitu ya. Kita di Universitas Katolik, tapi kita juga mandang agama-agama yang lain sama gitu kan, gak cuma Katolik doang yang spesial atau lain-lainnya gitu. Kita semua sama di mata Tuhan, dan di mata sesama manusia pun kita sama gitu ya. Jadi kita berharap untuk Indonesia lebih toleransi lagi, kurangilah itu intoleran gitu ya. Hidup udah banyak masalah ya Kak ya, jadi gak usah cari-cari masalah lagi, betul ya. Oke. Itu dari podcast kita berharap supaya Indonesia lebih banyak toleransi dan mengurangi sikap-sikap intoleran di Indonesia itu gitu. Terima kasih dan salam Pancasila. Bye. Bro, sekali lagi ceritain dong, tadi belum keluar bro. Apaan? Ceritain dong bro. Apa? Ignatiusnya belum Oh keluar. iya. Lupa kan jadinya. Lupa dia. Tanyanya dari saya nih, hal unik apa yang pernah Anda alami di Atma Jaya? Apa? Aduh. Kenapa? Kena hal unik apa yang pernah Anda Oh alami? iya Hal unik, iya hal iya unik, iya hal iya unik. iya. Hal unik yang terjadi di Atma Jaya itu. Nama saya. Karena nama saya itu kan I Gusti Ngurah Aditya Utama. Jadi namanya itu kepanjangan gitu. Jadi saya singkat IGN. Gitu. Jadi saya tuh baru tahu IGN itu Ignatius ternyata. Gitu. Singkatan dari Ignatius bagi orang Katolik gitu. Jadi efeknya ketika saya wisuda gitu ya. Wisuda itu di Atma Jaya itu
kita dikasih di JCC itu kita dikasih kartu untuk dipanggil nama kita ke podium gitu. Kartunya kecil gitu ya. Kita harus tulis nama kita, disuruh nulis gitu. Tulis namanya gitu, tulis. Nama lengkap tulis ya gitu. Saya udah tahu ini untuk dipanggil. Ini kalau mau nulis I Gusti Ngurah kok kepanjangan, ya udah IGN Aditya aja deh gitu. Wah, ini perasaan saya udah gak enak nih gitu. Udahlah kumpulin gitu, duduk gitu kan dipanggil ya. Lama-lama udah fakultas saya disuruh berdiri, udah. Saya udah tahu nih gitu. Pas nama saya dipanggil, pas begini gitu orangnya, Ignatius Aditya Utama gitu. Gimana nih? Udah di depan kan, maju aja gitu. Ya udah maju, orang tua saya di atas tawa aja gitu. Kebetulan saya itu lulus kan di atas kan keluarga kita ya gitu. Di sebelah keluarga saya itu adalah keluarga Katolik gitu. Jadi teman saya dari anak teknik gitu, dia kebetulan lulusnya bareng sama saya gitu. Dan orang tua kami itu ibu kita itu satu kantor gitu. Jadi mereka keluarga Katolik, saya dipanggil Ignatius ketawa setengah mati gitu. Gitu. Yeah. Dan sekarang saya kebetulan menjadi dosen di Atmajaya kan ya. Dosen itu beberapa orang yang nggak tahu gitu ya. Diucapin selamat Natal gitu. Selamat Natal Pak Adit. Oh iya, saya iya aja gitu. Iya. Terima kasih Pas gitu. surat itu juga kan baca Atmajaya Buddha IGN, saya konfirmasi tapi kok Hindu ya? Takut salah. Tidak melakukan somasi atau apa. Saya ini mendapat Ijazah nama bener kan, tapi? mendapat nama Ignatius tanpa harus dibaptis. Luar biasa. Spesial ya. Iya. Ijazah Gitu. bener lah ya tapi ya. Ya? Ijazah bener dong. Ijazahnya benar. Cuman itu. Ya banyak orang yang mengira di Atmajaya ini saya agamanya Katolik gitu. Gue keren lo Kristen, dit puasa enggak gitu. Gue keren lo Kristen. Saya ya aja Kalau gitu. pas nyepi rame-rame juga kan ya. Dia nyepi. Gitu Pak. Kami dari Perluni Atmajaya Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bos di Oh sini, iya, Bos. di tengah nih. Nah, waduh, buset. Ya, kalau di total Waduh, berasa sih ini. memang ini sih Ini kasihan. pemerti langsung ajar nih. Penuh cobaan sofanya.